Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Puji Sukiartini. Kita bertemu dalam koneksi antar materi di modul 2.1. Latar belakang dari koneksi antar materi ini saya ambil dari kodrat alam menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu fitrah atau karakteristik bawaan yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir. Ini termasuk bakat, minat, kemampuan, serta cara berpikir dan berperasaan yang unik pada setiap individu. Kodrat alam ini bagaikan sebuah tanaman yang memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang menjadi pohon yang kuat dan rindang. Apa peran dalam pendidikan? Pendidikan haruslah mengikuti kodrat alam anak. Artinya, pendidikan haruslah mampu menggali dan mengembangkan potensi yang sudah ada dalam diri anak sejak lahir. Pendidikan tidak boleh memaksakan suatu pola atau standar yang sama pada semua anak, karena setiap anak memiliki potensi dan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Bagaimana penerapan kodrat alam dalam pembelajaran? Kita sebaiknya memberikan tugas dan materi yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan minat siswa. Apa yang bisa kita gali dari pembelajaran berdiferensi? Yaitu sesuaikan pembelajaran dan maksimalkan potensi. Dalam hal ini, kita berpihak kepada siswa. Lebih dalam lagi, apa itu pembelajaran berdiferensi? Pembelajaran berdiferensi menyesuaikan pengajaran dengan kebutuhan unik setiap siswa. Pembelajaran berdiferensi akan memanfaatkan berbagai strategi untuk mencapai tujuan pembelajaran, serta memberikan fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Mengapa pembelajaran berdiferensi itu penting? Jelas, karena hal ini akan meningkatkan motivasi belajar siswa, juga akan meminimalkan kegagalan dalam belajar. Siswa akan lebih mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif, serta membentuk karakter siswa yang mandiri. Bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensi? Yang pertama, kenali siswa. Pelajari gaya belajar, minat, dan kekuatan masing-masing siswa. Yang kedua, fleksibel dalam penyampaian materi. Artinya, gunakan berbagai metode dan media dalam pembelajaran. Yang ketiga, berikan pilihan. Tawarkan pada siswa berbagai pilihan tugas dan aktivitas yang mereka sukai. Kemudian terakhir adalah lakukan penilaian yang berdiferensi. Sesuaikan penilaian dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Aspek yang dibedakan pembelajaran berdiferensi adalah satu, konten. Artinya, materi pembelajaran dapat dibedakan berdasarkan tingkat kesulitan, kedalaman, atau kompleksitasnya. Yang kedua adalah proses. Bagaimana cara siswa belajar dapat dibedakan melalui berbagai aktivitas seperti diskusi kelompok, proyek individu, atau pembelajaran mandiri. Yang ketiga adalah aspek produk, yaitu hasil akhir yang diharapkan dari siswa dapat dibedakan berdasarkan tingkat kompleksitas, kreativitas, atau kedalaman pemahaman. Kemudian, aspek yang dapat dibedakan selanjutnya adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar dapat diatur sedemikian rupa sehingga mendukung berbagai gaya belajar siswa. Tantangan dan kendala yang sering dihadapi dalam pembelajaran berdiferensi adalah waktunya yang terbatas, kemudian sumber daya juga terbatas, adanya perbedaan individu dari karakter siswa yang besar, kurangnya dukungan dari rekan guru, dan kurangnya pelatihan, serta beban kerja guru yang semakin tinggi. Bagaimana cara mengatasi tantangan dan kendala? Yang pertama, mulailah dengan langkah kecil dan menerapkan pembelajaran berdiferensi pada satu aspek pembelajaran terlebih dahulu, misalnya pada satu mata pelajaran atau satu topik tertentu. Yang kedua, berkolaborasi dengan rekan guru. Kemudian, manfaatkan teknologi. Gunakan teknologi untuk memperkaya kegiatan pembelajaran seperti menggunakan LMS atau tugas-tugas yang lain kepada siswa.
Kemudian, berikan pelatihan pada siswa, libatkan orang tua, dan terakhir, kita perlu mencari dukungan dari kepala sekolah. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.